Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun belajar kita masih daring, masih jarak jauh, tapi tetap tidak mengurangi semangat belajar teman-teman untuk belajar IPA. Kali ini, di pelajaran IPA kali ini kita akan membahas tentang energi. Teman-teman pernah mendengar tentang energi? Apa sih yang dinamakan energi? Nah, kita akan mengetahui apa itu energi. Di mana energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Makanya semua kegiatan kita yang biasa dilakukan setiap hari itu memerlukan energi. Karena kenapa? Tanpa energi kita tidak akan dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya kita berjalan, beraktivitas, belajar. Nah, itu menggunakan energi. Dari mana sih kita mendapatkan energi tersebut? Maka kita akan membahas juga tentang sumber energi yang kita dapatkan. Di mana sumber energi di sini yaitu terbagi menjadi dua ya. Apa sih sumber energi ini? Sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Nah, di sini sumber energi dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada sumber energi primer. Yang kedua ada sumber energi sekunder. Sumber energi primer adalah sumber energi yang tersedia langsung di alam dan belum mengalami pengolahan. Sumber energi sekunder, sumber energi yang berasal dari pengolahan dari sumber energi primer. Ya, teman-teman paham? Apa sih contoh-contohnya? Nah, kita di sini akan mengetahui contoh-contoh tentang sumber energi primer dan sumber energi sekunder. Contoh-contoh sumber energi primer yaitu sinar matahari, air, angin, biomasa, makanan, dan bahan bakar fosil. Sementara sumber energi sekunder yaitu listrik, olahan, bahan bakar fosil. Yang pertama ada matahari, di mana matahari merupakan sumber energi yang penting bagi kehidupan manusia. Karena kenapa? Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Energi cahaya matahari membuat bumi terang pada siang hari, dan kemudian matahari juga dapat kita manfaatkan untuk menjemur pakaian. Kemudian sinar matahari dari energi matahari tersebut dapat diolah menjadi sumber energi dari tenaga listrik. Lalu, cahaya matahari dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Lalu, yang kedua ada air. Air diperlukan makhluk hidup untuk minum, kemudian untuk membersihkan tubuh atau mandi, diperlukan untuk mencuci. Lalu air juga dapat digunakan untuk memutar kincir air untuk membangkitkan listrik. Lalu ada angin. Nah, angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak. Contohnya seperti untuk mendorong perahu layar, lalu untuk memutar kincir angin. Nah, di sini angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak. Lalu biomasa. Apa sih biomasa itu? Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari organisme hidup ataupun yang belum lama mati. Sumber energi biomasa dapat berasal dari limbah pertanian, misalnya limbah jagung, limbah kedelai, dan limbah kayu. Nah, sumber energi dari biomasa ini biasa digunakan yaitu untuk membangkitkan tenaga listrik dari
energi biomasa. Ini contohnya pembangkit listrik tenaga biomasa PLTBM Pulubala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Kemudian makanan. Bahan makanan menghasilkan energi kimia bagi tubuh, di mana energi kimia tersebut kemudian dirubah menjadi energi gerak dan energi panas untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian ada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dihasilkan oleh sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur di dalam bumi selama berjuta-juta tahun lamanya. Nah, di mana di sini contoh bahan bakar fosil adalah batu bara, kemudian minyak bumi. Nah, kemudian minyak bumi di sini diolah kembali dan menghasilkan aspal, minyak tanah, solar, bensin, dan gas. Lalu kemudian ada sumber energi listrik. Nah, listrik dihasilkan dari sumber energi lain, yaitu dari sumber energi primer tadi ya. Kemudian listrik dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti digunakan untuk alat-alat elektronik. Nah, ini misalnya biasa kita menggunakan laptop, kemudian blender, lalu peralatan-peralatan elektronik yang lainnya. Nah, berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber energi dibedakan menjadi sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Apa sih sumber energi terbarukan itu? Sumber energi terbarukan yaitu sumber energi alam yang selalu tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus tanpa ada habisnya. Contohnya matahari, angin, air, biomasa. Kemudian sumber energi tak terbarukan yaitu sumber energi yang tidak selalu tersedia di alam dan akan habis jika dipakai secara terus-menerus. Contohnya seperti bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Oke, alhamdulillah pelajaran kita telah selesai. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.